Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriski Zaradila dengan NIM 07020221017, kelas B1, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini, saya akan menerjemahkan teks yang berjudul Al-Masihi atau Nabi Isa, serta sedikit contoh kaidah dhamir muttasil wa munfasil. Baik, langsung saja saya mulai. Al-Masihi, Nabi Isa alaihi salam. Ar-rafa'u, mengangkat atau pengangkatan. An-nususul islamiyati tarfadan rafdan qati'an fikara sufi awil qatlil mansubi lil masihi Isa bin Maryam fi ahdil jadidi. Nas dalam Islam secara tegas menolak pendapat mengenai penyaliban atau pembunuhan yang ditujukan kepada Isa al-Masih putra Maryam dalam perjanjian baru. Dzakarul Qur'an anil ladina kafaru min bani Israila sa'wan illa qatli Isa lakinnahum lam yuslibuhu aw yaqtuluhu walakin subhu lahum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel berusaha untuk membunuh Nabi Isa, akan tetapi mereka tidak menyalibnya atau membunuhnya, melainkan itu disamakan dengan mereka. Yu'minul muslimuna bi anna Isa lam yuslibuhu walakin tawfahullahi warfa'ahu ilaihi. Wa al-wafatu allati dzakaraha Allahi azza wa jalla fi hadhil ayati qala hiya wafahunahum wa kana ma'nal kalami annimunimuka wa rufa'aka fi naumika. Orang muslim percaya bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh, akan tetapi Allah mewafatkan dan diangkat ke langit. Adapun kata al-wafatu yang disebutkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dalam ayat ini Allah berfirman bahwa beliau tidak diwafatkan melainkan ditidurkan. Adapun maknanya sesungguhnya aku menidurkanmu dan mengangkatmu ketika kamu tidur. Qala Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi, ana Isa lam yamutu wa annahu raju'un al-yaqumu qabla yaumil qiyamah. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Yahudi, sesungguhnya Nabi Isa tidak mati dan dia akan kembali kepada kalian semua sebelum hari kebangkitan. Wa qala akharuna ma'na dzalika anni qabituka minal ardi wa rafa'aka ila qalu wa ma'na al-wafatu al-qabtu lamma yaqulu tawfitu min fulani mali alaihi bima'na qabituhu fastaghfiyatuhu qalu fa ma'na qawluhu anni mutawafika wa rafa'aka ay qabituka minal ardi hayya ila jawarin wahiduka ila ma'indi bi ghairi mautin wa rafa'aka min bainil musyrikina wa ahlal kafar bika. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku menghilangkanmu dari bumi lalu kuangkat menemuiku, dan mereka mengatakan al-wafatu adalah mencabut sesuatu yang disampaikan dari fulan dan menjadi kewajiban darinya. Dengan makna saya mencabutnya dan mewafatkannya, seperti makna dari firman Allah, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu, yang artinya aku mencabutmu dari bumi dalam keadaan hidup dan menemuiku tanpa harus mati, dan aku akan membangkitkanmu di antara orang-orang yang musyrik dan kafir kepadamu. Fil i'tiqadil Yahudi, dalam kepercayaan Yahudi. Yu'minul Yahudi bil Masihi wa ya'taqiduna annahu nabiyyun wa malikun mustaqbali min dzurriyyatin nabiyyi Dawuda wa annahu sayahkumu bani Israil. Lakin aglabu at-tawaiful yahudiyyati la ta'tabiru Isa yasu fitiniyatil yahudiyyati kamasihi wa syahsiyatin mursalatin min qablillah. Orang Yahudi percaya dan berkeyakinan bahwa Al-Masihi adalah seorang nabi dan raja yang akan datang dari keturunan Nabi Daud, dan sesungguhnya dia akan memerintah Bani Israel. Akan tetapi, sebagian besar pemikiran orang Yahudi tidak menganggap Nabi Isa dalam agama Yahudi sebagai seseorang yang diutus dari sisi Allah. Wa huwa alladhi aglabu at-tawaiful yahudiyyati laisal masihi wala hatta nabiyyun busifalam yatamamman nubu'atul kitabiyati haulahu. Menurutnya,
Nabi Isa bukanlah Al-Masihi atau Nabi karena ia tidak memenuhi kenabian yang terdapat dalam Alkitab tentangnya. Wa tu'tiyal kutubat diniyatil yahudiyatin ma'lumatun katsiratun anil masihi wa an syifatihi wa yarfudul yahudu fakaratun akidatil masihi ilal ardi wa ya'taqiduna anal masihi sayati marotan wahidatan faqat wa sayaqumu bi'i'adatin bina'i ma'badi Sulaiman wa tarfatut tawaiful yahudiyati akidata thaluthil masihiyah. Dalam kitab agama Yahudi memberikan banyak informasi tentang Nabi Isa dan sifat-sifatnya, dan orang-orang Yahudi menolak gagasan tentang Nabi Isa yang akan kembali ke bumi dan percaya bahwa Nabi Isa hanya akan datang sekali dan akan membangun kembali kuil Sulaiman, dan menganggap golongan orang Yahudi tidak percaya akan keyakinan pengikut Nabi Isa. Wala yu'minul yahudi annawaha wa yatajassadu fi suratin insanu au anna lahu ibnan au syarikan ma'adzalika fajadurul masihiyatul ta'ti minal yahudiyah. Orang Yahudi tidak percaya bahwa sesungguhnya Allah berjasad dan berbadan seperti manusia, atau bahwa ia memiliki putra atau pasangan. Namun, akar kemasihian akan datang dari kalangan orang Yahudi. Allati tatasyariku ma'aha fil imani bil kitabil yahudiyatil muqaddasi at-Taurat wal imanu fi wujudin ilahin khaliqan wahidan wal imanu bil masihi kalimatullahi wa salatu wal qira'atu min kitabil muqaddasin. Dengan kitab Yahudi yang suci yaitu Taurat, dan percaya akan keberadaan Allah Sang Pencipta dan Yang Maha Esa. Adapun iman kepada Nabi Isa adalah kalam Allah dan salat dan membaca kitab yang suci. Fil i'tiqadil masihi, dalam keyakinan kepada Nabi Isa. Fil masihi wa'tamidan alal ahdil jadidi fa Aisyah au yashu'u wal masihil ladhi angtadoruhul yahudu wa fihi tahaqqaqat nubu'atul ahdil qadimi. Tentang Nabi Isa yang berpegang teguh terhadap perjanjian baru. Nabi Isa adalah Al-Masihi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, dan yang di dalamnya nyata perjanjian-perjanjian Nabi yang terdahulu. Walahu adadun wafirun minal qalbi huwa maksumun wa kamilun wal wahidul ladzi lam yartakibu ay khati'atan. Dia memiliki banyak sebutan. Nabi Isa ia dilindungi dan sempurna. Adapun zatnya yang Maha Esa, yaitu zat yang tidak pernah berbuat dosa atau salah. Waqad wulida min adra'i bitariqatin ijaziyatin wajtaraha ajaibun wa mu'jizatun waqad tamata'a lima solihatan likulli anna aitamathala hayatihi injilun amalun mulhimin li'itba'ihi. Dia dilahirkan dari seorang perawan dengan cara yang ajaib dan melakukan banyak keajaiban dan mukjizat, dan sudah banyak memberikan ajaran yang berlaku sepanjang perumpamaan kehidupannya untuk mewakili hidupnya sebagai perbuatan Injil yang diturunkan dan diikuti untuk menjadi dasar inspirasi bagi para pengikutnya. Wa asasun al-kanisati wa mata al-solibi takfiran an hatoya al-alami fakana muharrarul basyariyati wa bushraha syarah thumma qoma min bainil amwati wa rafa'a ila sama padaan wa'adal mu'mina bihi annahu sayaudu fi akhir zaman. Dia mendirikan gereja dan mati di kayu dengan cara disalib dan untuk menutupi dosa alam semesta. Maka Nabi Isa akan hadir dan memberikan kabar gembira. Kemudian Nabi Isa berdiri di antara orang-orang yang sudah mati dan diangkat ke langit. Setelah beliau berjanji kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya ia akan kembali di akhir zaman. Liyakuna bidzalika kamalun al-i'tilani ilahil basyaru ukhitamu risalatis sama mufatahan dan jadidan ba'da silsilatin minal ahudis sabiqah. Dengan demikian akan menjadi kesempurnaan pembuktian dari Allah untuk umat manusia dan penutup utusan surga dan membuka perjanjian baru setelah rangkaian masa sebelumnya. La yakdu bidzalika tariqahu al-wasitul wahidu bainallahi wal insan ba'da marhalatin minal i'dadi bada'tu mundu adabun wa Ibrahim. Sehingga jalannya menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan manusia setelah perjalanan yang panjang dan beberapa persiapan mulai dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim.
Fanadara ala hutiyati lil masihi wa innahu yumathalul qudratul ilahiyati fil bashariyah. Fahuwa kalimatullahi al-azaliyah allati tadra'atul bijasadin min Maryam wa bitali fahuwa mustahakul ibadah. Berdasarkan pengamatan sifat ketuhanan kepada Nabi Isa, hal itu menyerupai kekuasaan ketuhanannya dalam kemanusiaan, karena Nabi Isa adalah kalam Allah yang kekal dihasilkan dari tubuh Siti Maryam. Oleh karena itu, Nabi Isa memiliki hak atau layak untuk disembah. Fil i'tiqadil Islam, dalam keyakinan Islam. Sayulujiyah yu'atabarul islami Isa basyaron wa rujulan solihan wa rasulullah yarfadul Islam fikarotan anna Isa ilahun au ibnuwah. Al-imanu bi anna Isa huwahu au ibnuwah ya'tabaru syirkan fil Islam wa rafado liwahdaniyatillah wa hiya khati'atun la taktafaru malam yatadarokaha bitaubatin qabla mamatihi. Teologi Islam menganggap Nabi Isa adalah sebagai manusia dan seorang laki-laki yang soleh dan utusan Allah. Islam menolak akan pemikiran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan yang dianggap sebagai kemusyrikan dalam Islam, dan ia menolak keesaan Tuhan yang merupakan dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dengan perbaikan diri melalui taubat sebelum kematiannya. Wa yumkinu likulli khotoya an taktafaru bi taubati wal khudu'u lillahi ay i'tinakul Islam hisabatihim minal amalis solihati wal khotoya allati tahaddada masirul insani yaumal qiyamati tuhsabu min dalikal waqti wa taqulu ayatun minal Qur'an. Dan semua kesalahan atau dosa dapat diampuni dengan taubat dan merendahkan diri kepada Allah, yaitu masuk Islam. Perhitungan perbuatan baik dan dosa-dosa mereka lah yang menentukan nasib manusia di hari kiamat. Sebuah ayat Al-Quran mengatakan, Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'watun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithun thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Mata qadithalus al-masihi marfudun fil Islam. Wujuhatun nadar al-Islam fi Isa annahu basyarun kakulli anbiya'i ya'budu wahi wahdahu wa yahdo'u rizalatin wa bihadha fa inna Isa muslimun ay khadi'an wa mustaslimu rizalatillah kakullil anbiya'i fil Islam. Keyakinan pengikut Al-Masihi ditolak dalam Islam. Islam menganggap Nabi Isa sebagai manusia biasa seperti semua nabi yang menyembah Tuhan dan tunduk dan melakukan perintah pesannya. Dengan demikian, Nabi Isa adalah seorang muslim, yaitu tunduk kepada pesan dan utusan Allah seperti semua nabi dalam Islam. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa ialah seorang laki-laki utusan Allah yang bukan merupakan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Beliau lahir dari seorang perawan yang bernama Siti Maryam dengan cara yang ajaib. Keyakinan akan Nabi Isa yang mati karena disalib sebenarnya tidak benar, karena sesungguhnya Nabi Isa telah diserupakan dengan mereka, lalu ditidurkan dan diangkat ke langit, dan sesungguhnya Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Selanjutnya adalah contoh kaidah domir mutasil wa munfasil.
contoh dari domir mutasil yaitu lakinnahum, akan tetapi mereka, yang merujuk kepada orang kafir dari kalangan Bani Israel. Selanjutnya yaitu warafa'aka, dan mengangkatmu, yang merupakan kata ganti dari Nabi Isa. Sedangkan contoh dari domir munfasil yaitu subhulahum, itu disamakan dengan mereka, yang merujuk kepada Nabi Isa. Selanjutnya yaitu lam yuslibuhu, mereka tidak menyalibnya, yang merujuk kepada Nabi Isa. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.